Halo kawan-kawan pecinta rokok, balik lagi kali ini sama gue. Sorry sebelumnya karena hari ini gue nggak mau nge-review rokok. Kali ini gue mau berbagi pengalaman aja soal psikotes dari PT JAS atau Jasa Angkasa Swasta yang bergerak di bidang pelayanan servis di bandar udara. Oke, kali ini sebelum gue ngasih uh, review soal-soal psikotes, gue kasih tahu dulu perjalanan dari awal hingga gue bisa masuk ke PT JAS juga gimana. Dan jangan lupa untuk bantu di subscribe sambil nge-review perjalanan sambil ngerokok dulu. Tetap SC Sing Double yang yang selalu menemani rokok terbaik. Oke, gue masuk di PT JAS di tahun 2024 untuk posisinya GC, Ground Support Equipment. Jadi sebelum gue masuk ke PT JAS ini, gue itu melalui sekolah dulu. Sekolahnya namanya JAS Learning Center yang ada di Taman Mahkota Tangerang. Jadi kalau kalian mau mau berkarir atau bekerja di dunia penerbangan, gue saranin sih ke JAS Learning Center aja. Karena di JAS Learning Center, bentar ya, sorry. Kenapa gue saranin langsung ke JAS Learning Center? Karena di sana tuh ada kayak dibilang penyalur sih, kalau menurut gua bukan penyalur, tapi yang udah sekolah di sana pasti di apa ya, dia ajak bergabung lah, ajak bergabung, tapi emang sama sama aja kayak ikut seleksi, tapi diusahakan pasti masuk kalau di JAS itu. Tapi emang kita melewati beberapa tahap. Nah, gue ini ngambil di GC itu di bulan bulan apa ya, Agustus atau September gitu, gue lupa. Di Agustus atau September gue ngambil GSE itu ground support equipment. Dan uh, buat kalian yang umurnya udah apa, kepala 30 lah, di sana itu maksimal 33 buat ngambil GSE. Dan gue juga udah 30 kemarin gue ngambil di GSE, dan alhamdulillahnya gue juga terima di JAS dan disalurin juga, diajak rekrutmen. Walaupun gue juga kemarin rekrutmen itu saingannya 50 orang, tapi yang diambil tuh sekitar 19. Oke, jadi gue tuh ngambil GC itu dengan biaya sekitar 4 juta. Nah, ambil GC 4 juta, habis itu
sekolahnya itu 2 minggu di kelas, dan 2 minggu atau 1 minggu gitu di kelas. Terus OJT-nya 1 mingguan di bandara. Jadi OJT itu mengenal alat-alat apa aja sih yang apa aja yang kita nanti kerjakan di bandara itu, nanti OJT-nya begitu. Kasih tahu. Nah, selama di kelas dulu ya. Di kelas pun dapat makan juga. Setiap masuk itu dapat makan siang 1 kali, dan biayanya itu bisa dicicil. Kalau mau lebih jelas atau lebih lengkap, bisa nanti gua kasih kontaknya di sini nih. Nih, kalian bisa hubungin aja nih. Ini karena banyak banget bidang atau posisi di JAS. Ada GSE, ada apa lagi ya? Kasasi, tiketing, kargo, banyak dah. Nanti kalian bisa lihat aja. Nah, kemudian setelah gue dapat makan selama 1 minggu belajar mengenai GSE, sudah. Nah, habis itu sisanya buat OJT itu. OJT itu nanti dibuatin pas juga dari JAS. Tapi pas harian namanya. Sementara sih. Nah, udah OJT, kita mengenal alat-alatnya. Pokoknya semuanya biaya itu dari JAS deh. Tapi kalau buat transport atau nginep dari sendiri ya. Ini cuman biaya biaya sekolah lah, ibaratnya gitu. Nah, udah dari JAS, kemudian udah selesai OJT dari JAS, kemudian gue nunggu buat hmm, apa sertifikatnya keluar. Nah, ngambil sertifikatnya itu juga ada ujiannya juga. Nah, kebanyakan sih pada lulus semua, karena ujiannya juga di PT JAS juga. Ujiannya di PT JAS pakai CAT gitu. Nah, habis nunggu kira-kira tuh 1 bulan lah, 1 bulanan baru tuh sertifikatnya keluar. Kalian kalau udah sertifikatnya keluar, kalian udah bisa apply di posisi GSE. Nah, gua agak lama juga nunggunya nih sebenarnya dari uh, rekrutmen itu. Jadi di bulan di bulan Oktober kalau nggak salah, di bulan Oktober gue dapat panggilan dari PT JAS nih. Di sini panggilannya hmm, buat GSE kan, posisinya BTT penempatan di Kertajati nih. Nih di sini. Di situ gue panggil cuma 3 orang. Leading gue 2 orang sama gue, satu lagi bawahan gue lah, bawahan leading leading gue. Bertiga tuh penempatan Kertajati. Di situ gue cuma baru interview user doang. Interview HRD sama HRD. HRD gue nunggu 1 bulanan lebih, nggak ada info lagi. Semuanya tiga tiga orang itu juga nggak ada info. Ternyata di bulan pas gue dapat udah kerja berapa minggu, gue dapat panggilan lagi di PT JAS buat GSE lagi, tapi penempatannya di Cengkareng, dekat lah. Kan gue juga posisinya di Jakarta. Cengkareng.
Nah, ya udahlah, gue coba lagi lah, karena gue punya sertifikatnya. Gue coba. Oh ya, sebelumnya, eh, jadi tuh lu lu kan punya email nih pasti. Nah, lu tuh pas dari awal masuk itu email lu udah pasti dikasih ke HRD, karena setiap rekrutmen itu yang diutamakan yang dari PT JAS, bukan dari luar PT JAS gitu, untuk semua posisi ya. Jadi untungnya tuh di situ. Eh, lu bisa kerja di PT JAS ibaratnya dibantu dari PT JAS sendiri. Jadi itu gue tuh kayaknya gue nggak pernah ngelamar di Cengkareng, tapi kepanggil setelah tahu ternyata eh, email yang pertama kali lu kasih itu bisa dikasih ke HRD PT JAS. Jadi semua tuh meeting gua ada 24 panggil semua, buat posisi GC di Cengkareng 24. Terus bawa-bawahan gua total-total tuh ada 50 54 apa 50-an lah, gua nggak tahu jumlah totalnya. Nah, gua panggil buat interview HRD sama user. Sorry ini kalau agak panjang ya, nanti gue kasih tau sekalian jalanan psikotes dan lain-lain. Nah, sehabis gue dapat panggilan itu, walaupun gue udah kerja, tetap gue datangin di PT JAS karena gue tahu PT JAS itu uh, benefitnya bagus daripada kantor yang gue jalanin sebelumnya. Nah, habis itu gue interview, ternyata ramai juga tuh yang datang, dari 50-an lebih tuh lah datang semua. Nah, gue interview ber gue interview user sama RD tuh 5 orang, jadi 5 vs 1. Bayangin, belum pernah interview, mungkin deg-degannya kayak apa, tapi karena gue udah pernah interview, jadi biasa aja lah. Yang ditanyain pun eh, sekitar sekitaran apa yang di kelas mengenai GSC, doang. Yang penting kalau udah sampai interview, lu pelajarin tuh kecepatan, log lognya tuh ada berapa, kunci, maksudnya kunci kunci buat BTT, lognya itu ada berapa, apron itu apa, terus PM1 itu gimana, dari awal ceritain. Itu sih yang gue ditanyain. Terus nanya, "Eh, bisa Inggris nggak?" Gue bilang sih pasif. Terus komputer bisa nggak, tanyain gitu. Udah, sama ngasih apa, introduce yourself lah, cerita diri anda. Udah itu doang. Jadi abis interview selama RD, gue tuh sempat nunggu, eh, nggak sampai seminggu abis interview selama RD, gue kepanggil lagi buat psikotes. Nah, ternyata pas psikotes itu ada beberapa sih yang nggak panggil juga. Dari liting gue pun juga ada beberapa yang nggak panggil. Liting gue kan ada 24, paling kepanggil buat psikotes itu sekitar 12-13 orang kalau nggak salah. Nah,
dari liting-liting bawahnya juga lumayan tuh. Tapi setelah gue hitung-hitung, kalau apa, pas psikotes itu totalnya tuh ada 19 orang. 19 orang. Nah, soal psikotesnya tuh gue kasih contoh aja ya, yang di sini nih. Nanti kalian bisa cari mungkin di YouTube, namanya CFIT skala 3B. Nih, contohnya dua soal mungkin ya. Nih, begini. Nanti kalian bisa nyari aja, atau nanti gue kasih linknya kali nanti di deskripsi. Jadi kalian bisa pelajarin. Nah, selain CFIT itu ada namanya kayak gambar, sih nggak ada gambar orang, gambar pohon itu nggak ada. Cuman tes koran yang 2 3 5 7, ntar tambahin 2 tambah 3, 3 tambah 7 gitu, nanti tulisnya di samping gitu. Tes koran, terus tes kepribadian yang apa ya, yang kamu kamu bekerja keras, terus kamu giat belajar. Nah, lu pilih mana tuh? Tuh. Nah, sudah di situ gua agak lama juga tuh, habis psikotes itu gua agak lama nunggunya, sekitar ya, lupa gua. Jadi pas psikotes itu juga yang dibawa juga kayak dokumen-dokumen udah mau buat bikin pas bandara tuh. Ada suruh bawa SKCK, KK, fotokopian ya, KK, rekening BNI, dan foto, dan lain-lain lah, pas buat pas psikotes. Nah, gua agak lama nunggunya habis psikotes, 2 mingguan. Habis itu gue langsung dapet info buat medek. Nah, ternyata pas psikotes itu yang gugur cuma 1 orang dari 19 orang ya tadi ya. Gue dari itulah gugur cuma 1 orang. Gugur 1 orang, habis itu medical check up. Nah, medical check up itu dibayarin semua dari PT JAS. Kita tinggal datang doang, tinggal melakukan medical check up. Medical check up-nya itu di Halim sama di daerah Pancoran. Nah, setelah medek itu, dari situ infonya juga agak lama tuh, karena ada ada beberapa yang kepanggil duluan, 2 orang, tapi kok yang lainnya belum kepanggil. Masa yang terima cuma 2 orang dari 19 orang. Nah, habis itu gue nunggu agak lama. Setelah ada temen gue yang udah dapet duluan dipanggil, gue lama tuh 2 mingguan, gue inget 2 mingguan. 2 mingguan habis itu gue dapet WA lah. Nih, eh mungkin nanti gue blur aja kali ya, nanti gue kasih. Nih, gue dapet WA begini, tapi seluruh rekening itu semua by email. Nanti gue kasih kali ya lewat email, kayak gini contohnya. Seluruh rekrutmen dari sini. Nah, ternyata gue juga dapat terakhir lolos medical check up pas MCU. Gue dikasih tahu benefitnya, salary-nya, dan lain-lain. Habis dari MCU, setelah 2 minggu gue nunggu lama, langsung
buat dikasih tahu benefit dan salary PT Jas. Udah gitu gue langsung habisnya buat pas bandara. Pas bandara, buat pas bandara juga agak lama. Jadi agak nunggu juga sih. Habis itu langsung tanda tangan kontrak. Jadi kalau kalian yang mau uh, bekerja atau berkarir di dunia penerbangan, kalau gue saranin yang dari lulusan SMA D3 atau S1 bisa langsung ke PT Jas. Tetap ya di sini nih linknya PT Jas. Kalian bisa follow aja IG-nya. Nanti kalian bisa kontak adminnya atau langsung datang langsung ke Taman Mahkota. Karena menurut gua cuma PT Jas yang bisa menyalurkan. Ada sih dari Citylink, tapi gua nggak tahu. Dan biayanya lebih mahal juga kalau di Citylink. Lebih murah di PT Jas. Dan di PT Jas itu ibaratnya lu diajak rekrutmen juga lah. Walaupun lu harus saingan, tapi lu tetap diajak rekrutmen. Mungkin beberapa kali sampai lu lolos. Makanya harus terus belajar. Dah. Hmm, Oke, mungkin segitu aja infonya. Nanti gua update lagi kalau ada info-info psikotes. Thank you.